Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya Mauda Zahra dengan NIM 632200917. Saya Mary Jendriani dengan NIM 632200811. Kami akan menjelaskan cara untuk mendapatkan keruncingan dan kemiringan pada data tinggi badan usia 16 sampai 20 tahun. Pertama, kita akan mencari kemiringannya dulu dengan rumus Pearson. Itu rumusnya ada 3 dalam kurung X bar dikurang median dibagi standar deviasi. Jadi kita harus mencari tiga itu dulu, X bar, median, dan standar deviasi. Rumus X bar itu sama dengan sigma FIMI dibagi sigma frekuensi. Ini karena kita udah ada datanya, jadi tinggal kita masukin aja. Sigma FIMI itu 7.979 dibagi 50, itu sama dengan 159,58. Jadi X bar-nya itu 159,58. Yang kedua, kita mencari median. Rumus mediannya itu letak median ditambah N per 2 dikurang sigma frekuensi per frekuensi median dikali C. Jadi kita nyari letak mediannya dulu. Caranya tuh frekuensi dibagi 2 itu sama dengan 50 dibagi 2 itu 25. Karena ini 25 berarti dia frekuensinya ada di 156 dan 120. 156 dan 161 di sini. Jadi langsung aja kita masukin ke rumus. Letak median ditambah 50 per 2 dikurang 18 tutup kurung kali 6 per 14. 14 didapat dari sini, dari frekuensinya. Terus kita turunin 155,5 itu didapat dari letak bawah kelas. Kan tadi 156 sampai 161. Karena 156 dikurang 0,5 sama dengan 155,5. Jadi kita masukin ke letak median. 155,5 ditambah 25 ditambah dalam kurung 25 kurang 18 dikali 6 per 14. Kita turunin lagi 155,5, 25 kurang 18 itu 7 kali 6 per 14. Kita turunin lagi 155,5, 7 kali 6 itu 42 per 14. Terus kita turunin lagi 42 per 14 itu 3, jadi 155,5 ditambah 3 sama dengan 158,5. Jadi mediannya dapat itu 158,5. Yang ketiga, kita mencari standar deviasi. Rumusnya itu akar sigma FMI pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma FIMI pangkat 2 per N dibagi N per 1. Ini karena udah kita cari, jadi kita langsung masukin aja sigma FMI pangkat 2 itu 13.422.741 dikurang dalam kurung sigma FMI itu 7.979 tutup kurung pangkat 2 per 50 dibagi 50 kurang 1. Kita turunin lagi ya. Akar 13.422.741 pangkat dari 7.979 pangkat 2 itu 63 664.441 per 50 dibagi 49. Kita turunin lagi akar 13.422.741 dikurang 1.273.288,8 per 14. Itu kita turunin lagi dalam akar 12.149.452 dibagi 49 itu sama dengan akar 24.247.948. Akar dari 247.948 itu 497.943. Jadi standar deviasinya itu 497.943. Karena udah ketemu semua yang dibutuhin, jadi langsung aja kita masukin ke rumus yang tadi. Jadi
3 dalam kurung, tadi X barnya 159,58 dikurang 158,5, ditutup kurung dibagi dengan standar deviasinya tadi 497,943. Kita turunin 3 dalam kurung 1,008 tutup kurung dibagi 497,943. Kita turunin lagi 3 dikali 1,08 itu sama dengan 324 dibagi 497,943. Jadi hasil kemiringannya itu sama dengan 0,006507. Karena hasilnya 0,00 berarti lebih besar daripada 0, maka didistribusikan data miring ke kanan. Selanjutnya di sini kita akan mencari keruncingan. Pertama-tama rumus keruncingan itu sama dengan A4 sama dengan 1/2 dalam kurung kuartil 3 dikurang kuartil 1 dibagi persentil 90 dikurang persentil 10. Karena kita belum tahu semuanya ini, jadi kita cari dulu satu persatu. Pertama mencari kuartil 1. Letak kuartil satunya dulu itu dicari. Jadi letak kuartil 1 sama dengan 1 dalam kurung 50 dibagi 4. Jadi 50 dikali 1 sama dengan 50 dibagi 4 hasilnya jadi 12,5. Jadi yang ini tuh letak kuartil 1. Terus mencari kuartil 1 rumusnya letak kuartil ditambah dalam kurung IN bagi 4 dikurang sigma F. Tutup kurung kali interval kelas dibagi frekuensi kuartil. Letak kuartilnya ini kita ambil dari 150 dikurang 0,5. Jadi 149,5 ditambah dalam kurung 12,5 dikurang 4 dikali 6 dibagi 14. Di bawahnya 149,5 ditambah dalam kurung 8,5 dikali 6 dibagi 14. Turun lagi ke bawah 149,5 ditambah 51 dibagi 14. 51 ini didapat dari 8,5 dikali 6. Lalu selanjutnya 149,5 ditambah 3,642 ini dapat dari 51 bagi 14 hasilnya 3,642. Lalu 2 ini hasilnya dijumlah jadi 153,142. Selanjutnya kita mencari kuartil 3. Pertama-tama cari letaknya dulu. Letak kuartil 3 itu rumusnya 3 dalam kurung 50 dibagi 4. 50 dibagi 3 hasilnya 150. Terus dibagi 4 hasilnya jadi 37,5. Ini letak kuartil 3. Untuk mencari kuartil 3, kita masukkan rumusnya letak kuartil ditambah IN bagi 4 dikurang sigma F dikali C dibagi frekuensi kuartil. Jadi 161,5 ditambah 37 ditambah dalam kurung 37 dikurang 32 dikali 6 dibagi 10 sama dengan 161,5 ditambah dalam kurung 5,5 dikali 6 dibagi 10. Di bawahnya 161,5 ditambah 33 dibagi 10. 33-nya ini didapat dari 5,5 dikali 6. Lalu 33-nya ini kita bagi 10, hasilnya 3,3 ditambah dengan 161,5. Jadi jumlahnya dari kuartil 3 ini kita dapat 164,8. Selanjutnya kita akan mencari persentil 10. Rumus mencari persentil 10, pertama kita harus tahu letaknya dulu. Jadi letak persentil 10 itu 10 dikali dalam kurung 50 dibagi 100 sama dengan 500 dibagi 100 sama dengan 5. Jadi ini letak persentil 10-nya. Terus rumus persentil 10 itu letak persentil ditambah dalam kurung IN dibagi 100 dikurang sigma F dikali interval kelas dibagi frekuensi persentil.
Terus kita masukin angkanya 149,5 ditambah dalam kurung 5 dikurang 4 dikali 6 dibagi 14, turun ke bawah 149,5 ditambah dalam kurung 1 dikali 6 dibagi 14 sama dengan 6 per 14. Terus di bawahnya 149,5 ditambah 6 bagi 14 hasilnya 0,428, jadi hasilnya 149,928. Lalu mencari persentil 90. Pertama-tama cari letaknya dulu. Letak persentil 90 itu 90 dikali dalam kurung 50 dibagi 100. Jadi 4.500 dibagi 100 sama dengan 45. Ini letak persentil 90-nya. Untuk mencari persentil 90, rumusnya itu letak persentil ditambah dalam kurung IN dibagi 100 dikurang sigma F tutup kurung dikali interval kelas dibagi frekuensi persentil. Kita masukin angkanya terus jadi 167,5 ditambah 45 ditambah dalam kurung 45 dikurang 42 dikali 6 dibagi 5. Terus 167,5 ditambah dalam kurung 3 dikali 6 dibagi 5 hasilnya jadi 18,5. 18,5 ini kita bagi jadi 3,6. Jadi 3,6 ditambah 167,5 hasilnya jadi 171,1. Setelah kita dapat semuanya, persentil 10, persentil 90, kuartil 1 dan kuartil 3-nya, langsung kita kerjakan sesuai rumusnya. Di sini pertama diketahui kuartil 1 sama dengan 153,142, kuartil 3 sama dengan 164,8, persentil 90 149,928, dan persentil 90-nya 171,1. Jadi rumus itu ditanya A4 sama dengan 1 per 2 dalam kurung kuartil 3 dikurang kuartil 1 dibagi persentil 90 dikurang persentil 10. Sama dengan 1 per 2 dalam kurung 164,8 dikurang 153,142 tutup kurung dibagi 171,1 dikurang 149,928. Bawahnya 1,2 bawahnya 1,2 dalam kurung 11,658 dibagi 22,172. 11,658 ini kita bagi 2 jadi 5,829 dibagi 22,172 hasilnya jadi 0,2262. Jadi keterangannya di sini A4 itu lebih kecil dibanding 0,263. Berarti keruncingannya ini pelatih Curtis. Selanjutnya kemiringan keruncingan menurut menggunakan rumus Excel. Jadi untuk keruncingan dan kemiringan menggunakan rumus Excel, kita menggunakan data tunggal atau data asli. Caranya itu tinggal sama dengan, terus cari skew yang ini. Habis itu kita blok semua datanya. Jadi untuk kemiringan menggunakan rumus Excel dan data tunggal itu hasilnya 0,871684. Itu berarti dia lebih besar daripada 0. Berarti sama kayak data kelompok, menggunakan data kelompok dan tadi hasilnya sama 0 lebih 0 lebih A3 lebih besar daripada 0. Untuk keruncingannya itu cari code yang ini, kurtosis, sama kayak tadi di box juga datanya.
Jadi hasil untuk kertas ini 1,010031, di mana ini A4 ini lebih besar dibanding 0,263, yang berarti keuncingan dari hasil ini adalah laptop Curtis. Sedangkan kemiringannya ini miring ke kanan. Iya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang. Selebihnya kurang maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.